warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. SMK Bisa. Al-Basir Juara. Alhamdulillah ya, untuk kelas ini memang setiap harinya selalu kompak dan selalu semangat gitu dalam setiap belajar. Untuk selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada sama. Gimana? Siapa yang tidak sekolah? Intan. Ya Intan, kenapa Intan? Sakit. Sakit. Lalu siapa lagi? Sinta. Sinta. Kenapa Sinta? Sakit. Lalu? Nadia. Kenapa Rizkia? Sakit. juga. Oh, gitu. Baik. Untuk selanjutnya silakan kalian periksa di sekitar kalian terlebih dahulu. Kalau misalnya ada sampah, kalau ada sampah silakan ambil dulu sampahnya, buang dulu ke tempat sampah. Juga jangan lupa kerapihan
Itu Bukan dua pendapat. Boleh. Itu ya. Mempertemukan dua pendapat berbeda. Ya, mempertemukan dua pendapat berbeda. Intinya esensi debat itu proses debat tersebut ya. Yang untuk apa? Menghasilkan ya, hasil akhirnya apa? Kesimpulan. Ya, betul. Selanjutnya ada unsur-unsur debat. Masih ingat tidak? Pertama ada mosi. Tahu itu mosi apa? Topik, judul. Ya. Jadi topik yang dibahas atau permasalahan atau isu yang dibahas. Selain mosi ada apa lagi? Tim afirmasi. Tim afirmasi apa itu tim afirmasi? Tim yang setuju. Terhadap apa? Terhadap permasalahan yang didebatkan. Selanjutnya ada tim oposisi. Apa itu tim oposisi? Tim yang setuju. Tim ya tidak setuju. Lalu apa lagi? Moderator. Ada moderator. Apa itu moderator? Yang Itu moderator pemandu atau berjalannya debat. Gitu. Terus selain moderator ada juga tim yang tidak memihak ke salah satu tim. Gitu. Terus ada tim apa lagi? Bukan tim. Ada penulis. Penulis apa? Berarti yang orang yang mencatat jalannya kegiatan debat. Masih ada lagi tidak? Penonton atau juri. Nah, kalau misalnya debat itu dilombakan berarti ada jurinya gitu. Nah, untuk selanjutnya, hari ini kita masih membahas mengenai debat ya. Kalau kemarin kita belajar menganalisis permasalahan atau isu, lalu pendapat dan juga simpulan debat. Nah, kalau sekarang kita belajar mengonstruksi debat. Sebentar ya. Lihat. Apa? Ada ya? Kita belajar, intinya kita belajar melakukan debat secara langsung gitu. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu 4.12 mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Jadi intinya kalian belajar mengemukakan pendapat, intinya belajar berdebat gitu secara langsung. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning. Nah, peserta didik mampu yang pertama merumuskan mosi. Nah, merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang dengan sesuai. Yang kedua, menyusun pendapat disertai argumen, baik yaitu mendukung atau menolak mosi dengan sesuai. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil debat dengan sesuai. Sebelum lebih jauh mengenai materi debat, Ibu akan menayangkan video, kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Nurulfia, sebagai moderator untuk mengawali debat pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai debat, saya ingin memperkenalkan tim afirmasi dengan anggota Fakih dan Rafli, tim oposisi dengan anggota Feliza dan Nada, dan tim netral dengan Buraida. Baik, pada sesi pertama ini, para tim hanya akan menyampaikan pendapatnya, sedangkan instruksi dibuka pada sesi kedua dengan 1 kali kesempatan dan dengan durasi 30 detik. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, ada salah satu tayangan televisi yang sedang naik daun, sehingga semua kalangan di masyarakat antusias untuk menonton, terutama ibu-ibu.
Namun, untuk kalangan anak di bawah umur, apakah ada dampak negatifnya? Dan apakah secara tidak langsung hal itu menurunkan kualitas siaran televisi di negara tercinta ini? Setuju dengan menurunnya kualitas siaran televisi di Indonesia karena banyak channel yang mengajarkan hal tidak baik seperti belajar berkasar maupun tindak kriminal, sikap yang tidak sopan terhadap dan masih banyak lagi. Baik, tim afirmasi. Selanjutnya, bagaimana menurut tim oposisi? Menurut saya, orang tua harus lebih memperhatikan dan mendampingi anak mereka agar mereka tidak menonton secara TV untuk umur mereka. Oleh karena itu, orang tua harus lebih tegas kepada anak mereka agar mereka mau belajar dan tidak hanya menonton secara TV saja. Baik, tim afirmasi dan tim oposisi sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, apakah tim afirmasi ada sanggahan? Menurut saya, tayangan televisi sekarang menyebabkan hancurnya generasi muda secara perlahan dan bertahap. Seperti sinetron mengajarkan hal negatif, tayangan tersebut berlomba demi rating tanpa memperhatikan dampak bagi yang menonton. Kegelisahan tersebut kayak semakin bertambah karena tayangan tersebut dengan mudah dikonsumsi oleh anak-anak, bahkan yang di bawah umur. Yang sekarang anak sekolahan yang sering menonton tayangan sinetron televisi, seharusnya mereka lebih fokus kepada pendidikan mereka di sekolah. Tentu saja itu merupakan salah satu dampak negatif yang dapat merusak prestasi moral dan bangsa. Saya tidak setuju karena menurut saya tidak semua program televisi mempunyai pengaruh yang negatif untuk anak-anak. Beberapa program televisi mempunyai pelajaran atau amanat yang baik untuk anak-anak. Misalnya, dari Jendela SMP, sinetron tersebut mengandung pelajaran yang baik untuk anak-anak. Contohnya, mengajarkan kita tentang arti persahabatan yang sebenarnya, di mana sahabat tidak akan meninggalkan sahabatnya ketika sahabatnya menghadapi kesulitan. Mengajarkan anak-anak untuk peduli pada lingkungan sekitar. Selalu ingat kewajiban dan selalu ingat untuk kewajiban belajar. Selain itu, pada saat anak-anak sedang menonton program televisi, sebaiknya bisa didampingi oleh orang tua. Sekian debat dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya? Kira-kira permasalahan apa yang didebatkan dalam video tersebut? Siaran televisi di Indonesia yang menurun. Mulai siaran televisi di Indonesia yang menurun. Siapa lagi yang mau menjawab? Siaran televisi sekarang memiliki dampak negatif. Iya, siaran televisi sekarang memiliki dampak negatif. Lalu ada lagi? Program televisi sekarang memiliki pengaruh buruk untuk anak-anak. Ya, program televisi sekarang memiliki pengaruh buruk untuk anak-anak. Nah, kenapa musiknya begitu? Karena yang didapatkan juga seperti itu. ya karena yang didebatkan juga memang mengenai siaran televisi. Nah, kalau yang setuju itu bagaimana? Tim yang setuju katanya setuju bahwa televisi memang memiliki dampak yang negatif atau yang buruk. Kalau yang tidak setuju tadi bahwa tidak semua tayangan atau acara televisi itu begitu. Kalau simpulannya kira-kira apa? Semua siaran televisi yang ditayangkan adalah bagian dari tanggung jawab bagi generasi muda untuk memilah dan memilih acara terbaik sehingga kita bisa membantu untuk memberikan pengetahuan kepada saudara ataupun orang-orang sekitar mengenai hal yang baik atau tidak baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya simpulan dari debat yang disampaikan dalam video berarti intinya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Harus bagaimana? Harus menyadari, terus harus bisa memilih dan memilah apa? Program televisi yang baik atau
untuk ditonton. Nah, kita juga bisa menginformasikan kepada siapapun, keluarga, mau teman, mau tetangga. Intinya bahwa misalnya kita harus apa? Memilih program televisi yang apa dapat bermanfaat itu apa untuk kita begitu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai debat dalam video tersebut? Tidak paham ya? Paham. Nah, kalau begitu untuk selanjutnya kita lanjutkan materinya. Nah, kira-kira ketika berdebat apa sih yang harus kita persiapkan? Materi. Selain itu pendapat kita boleh, nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Kalau mau menjawab jangan takut salah. Yang salah itu yang punya pendapat tapi tidak mau mengungkapkan. Karena namanya juga belajar, tidak apa-apa ya, jangan takut salah. Nah, untuk selanjutnya, nah tadi apa dalam debat tersebut kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan selain tadi apa materi, lalu pendapat, apa lagi kira-kira? Ada lagi tidak? Tata cara dalam berdebat. Kita harus tahu dulu bagaimana berdebat yang baik itu, gitu. Jadi untuk tata cara berdebat apa saja kira-kira? Yang pertama apa? Boleh? Yang pertama apa? Iya. Yang pertama itu mengenai peserta debat ya. Nah, peserta debat. Jadi debat itu berarti kalau misalnya itu apa ya? Sudah dikatakan debat. Nah, kalau diikuti oleh minimal ya, 2 tim dan seorang moderator. 2 tim itu yang pertama harus ada tim afirmatif yang setuju dan tim oposisi yang tidak setuju. Nah, masing-masing tim itu tidak dibatasi ya, minimal 1 orang. Nah, maksimal itu bisa berapapun ya, 2 atau lebih gitu. Terus apa lagi? Nah, moderator harus bagaimana? Bersikap netral, jadi tidak memihak tim manapun. Nah, untuk selanjutnya perkenalan. Jadi sebelum kita melaksanakan debat, berarti yang pertama itu harus ada perkenalan dahulu. Ya, misal moderator memperkenalkan diri, lalu setelah moderator Menyebutkan setiap tim memperkenalkan diri. Biasanya, nah moderator memberikan waktu ya antara 1 sampai 3 menit. Selanjutnya, nah moderator menyebutkan apa? Tata tertib, terus sistem berlangsungnya debat dan waktu dalam pelaksanaan debat. Untuk selanjutnya, mosinya. Jadi sebelum kegiatan debat, moderator harus apa? Menyampaikan mosinya terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam ya, boleh. presentasi tidak dibolehkan terjadi interupsi. Ya, jadi ketika menyampaikan argumentasi harus apa? Tim diperbolehkan berbicara sesuai waktu yang ditentukan. Jadi tidak ada yang bisa memotong, misalnya tim A sedang berbicara terus dipotong tim B, tidak, karena moderator sudah menentukan misalnya waktunya 2 menit. Nah, tunggu sampai tim yang berbicara berhenti bicara sampai waktunya habis, baru tim yang lain kalau untuk menyangga. Nah, baru ketika moderator mempersilahkan berbicara, begitu ya? Paham? Apa? Argumentasi yang dikeluarkan itu tidak boleh menyimpang dari tema emosi. Terus harus apa? Sesuai dengan fakta dan ada alasan dan buktinya yang kuat gitu. Selanjutnya, kedua belah pihak itu harus saling menghormati. Jadi ketika adanya debat itu tidak boleh apa? Berbicara kasar, terpancing emosi.
debat diakhiri dengan kesimpulan yang bisa biasanya dibacakan atau dijelaskan oleh moderator atau tim netral ya kalau ada begitu. Nah, sampai sini mengenai tata cara debat ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Nah, kalau tidak sudah paham ya? Nah, saya percayalah kalau kelas ini pasti langsung paham gitu ya, langsung cepat tanggap gitu. Untuk selanjutnya mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Jadi, sebelum kita melakukan debat, karena untuk kompetensi dasarnya memang mengonstruksi debat secara lisan ya. Tadi ya dijelaskan bahwa kita membuat debatnya itu secara lisan, yang artinya kita melakukan debat begitu. Nah, yang pertama merumuskan mosinya dulu. Nah, berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Jadi kita rumuskan dulu mosinya apa begitu. Selanjutnya menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung ataupun menolak mosi. Nah, itu. Jadi setelah misalnya ditentukan nih mosinya, selanjutnya ditentukan juga, disusun juga pendapat-pendapatnya sesuai apa? Posisinya. Kalau misalnya tim afirmasi berarti harus afirmasi apa? Harus mendukung. Berarti disiapkan pendapat-pendapatnya disertai argumen atau bisa lebih baik buktinya gitu ya, yang mendukung gitu. Nah, untuk selanjutnya menyimpulkan setelah beradu argumen, nah baru disimpulkan. Selanjutnya, nah, 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penolakan induktif. Nah, kalau itu sepertinya kalian sudah pernah mendengar ya dari SMP juga. Di sini ada generalisasi, yaitu pernyataan yang bersifat khusus. Ada pernyataan-pernyataan khusus, ditariklah kesimpulan yang bersifat umum. Nah, itu. Yang kedua, analogi. Proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan. Itu misalnya persamaannya apa, perbedaannya apa, lalu disimpulkan begitu ya. Nah, yang ketiga sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat berarti dijelaskan dulu sebabnya apa saja, akibatnya apa saja, lalu ditariklah kesimpulannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, untuk selanjutnya, untuk sekarang kita pembagian kelompok. Karena untuk kelompoknya memang sudah dibagi ya dari minggu kemarin. Nah, sekarang kalian duduk saja sesuai kelompoknya dulu. Ya, duduk saja sesuai kelompoknya. Silakan. Begini saja, langsung saja ya, karena kita akan belajar berdebat. Jadi bisa tidak? Karena gini, kemarin kan kita sudah setuju ya, kalau misalnya yang tampil pertama itu kelompok 1. Berarti kelompok 1 silakan bisa tata dulu bangkunya sama mejanya. Bisa di sini saja, atau yang dari sini aja bangkunya. Bisa di sini. Berarti 3 meja ya, Bu? Iya, 3 meja. Berarti yang kelompok 1 siap saja duduk di sini. Jadi ketika merumuskan mosinya di sini, gitu. Ya. Nah, di sini 1, di sini 1. Di sini kursinya 1 ya, di sini ada. Ini 1 saja ya untuk moderator. Sisi dari bangku. Yang belakang bisa ke depan ya.
Silakan kursinya bisa dibuat. Berarti yang kelompok 1 sudah berada di depan ya, di kursi depan. Siapa saya? Kelompok 1 kemarin? Ya. Tidak paham tidak? Ya, karena tidak akan dipakai dulu. Yang lainnya bisa mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan siap-siap juga ya. Sudah ya? Nah, Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ini untuk tugas. Jadi kalian baca dulu, diskusikan ya tugasnya. Kelompoknya. Nanti ya, didiskusikan dulu. Nanti sudah biasa. Kalian baca dulu di LKPD-nya. Berarti tugasnya harus apa? Yang pertama kalian harus merumuskan mosinya. Setelah merumuskan mosi, menyusun pendapat ya. Karena ya kalau untuk kelompok kan sudah kalian tentukan ya tim afirmasi mau siapa, tim oposisi mau siapa, moderator mau siapa. Jadi tinggal kalian yang misalnya bagian tim oposisi silakan susun pendapat yang tidak setujunya. Kalau tim afirmasi juga sama, moderator juga sama. Nah setelah itu, nah kalau simpulan nanti di akhir ya oleh moderator disimpulkan gitu. Nah, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk merumuskan mosi, menyusun pendapatnya dan menyusun nanti moderatornya bagaimana. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan. Mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya.
kepada tim afirmasi dan tim oposisi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya dari tim afirmasi. Saya sejarah. Dan saya Sophia. Terima kasih kepada tim afirmasi yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya persilakan untuk tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dari tim oposisi. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim yang telah memperkenalkan diri sebelum debat dimulai. Saya informasikan terlebih dahulu tata tertib selama melaksanakan debat. Sampaikan pendapat dengan jelas dan santun. Jangan memotong pembicaraan ketika beradu argumen. Jangan terpancing emosi. Paham? Baik, kalau begitu saya persilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju pacaran di kalangan pelajar karena dapat meningkatkan prestasi sekolah dan dapat meningkatkan semangat dan motivasi pelajar untuk rajin ke sekolah dan belajar. Karena termotivasi oleh pasangannya, apalagi kalau satu kelas, mungkin semangat belajar siswa tersebut akan mendapat nilai yang lebih baik. Selain itu juga akan lebih menjaga sikap karena hendak melakukan sesuatu karena dia akan malu oleh pasangannya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Mohon maaf, saya dari tim oposisi tidak menyetujui pendapat Anda dikarenakan menurut saya pacaran di kalangan remaja itu sangat tidak diperbolehkan karena sudah jelas dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya berzina itu tidak baik. Jadi pacaran di kalangan remaja itu banyak negatifnya dan juga tidak diperbolehkan untuk berpacaran saat pelajar. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Selanjutnya silakan tim afirmasi untuk menanggapi yang disampaikan tim oposisi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menanggapi apa yang disampaikan tim oposisi. Baik, kalau menurut saya pacaran di kalangan pelajar itu sah-sah saja, tergantung keimanan kita untuk menanggapinya. Apakah akan membawa ke arah positif atau negatif? Kita pun mungkin tidak akan sembarangan memilih pasangan. Kita pasti akan memilih pasangan yang lebih baik dan benar-benar bisa membawa kita ke arah yang lebih positif. Karena setidaknya kita bukan anak SD yang sembarang memilih pasangan dan memilih hal-hal yang baik dan tidak baik untuk kita. Baik, silakan tim oposisi apakah ingin menanggapinya? Maaf, saya tidak setuju dan tetap dalam penelusuran saya bahwasanya tidak diperbolehkan berpacaran di kalangan remaja. Toh kan sudah diperjelas dalam agama pun berpacaran itu tidak diperbolehkan. Kenapa harus disahkan kan? Kita kan manusia biasa. Kita juga mempunyai batasan dan kita juga tidak tahu apakah isi hati manusia itu baik atau tidak, apakah niat manusia itu baik atau tidak untuk berpacaran dengan kita. Bagaimana kalau misalkan si pacar mempunyai sikap yang tidak baik dan kita saking cintanya kita bisa memaklumi, gak apa-apa lah dia mau pacar kita ini aja, kita maklumi sikap buruknya. Nah dari situ juga kita bisa jadi kita itu terbawa ke sikap negatif si pacar seperti itu. Jadi
melihat contoh, sebaiknya kita tidak melihat satu dong, karena contoh itu kan banyak. Kalau kita bisa ambil dong contoh di luar sana, bahwasanya banyak kok pelajar yang pacaran, terus akhirnya hamil di luar nikah, terus akhirnya masa depannya suram, terus akhirnya menikah muda. Nah, dari situ juga dapat diperoleh dari bukti dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama bahwa terdapat 34.000 permohonan menikah terhitung Januari Juni tahun 2020. Dari total tersebut 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 17 tahun. Karena kan kalau misalkan menikah minimalnya 19 tahun. Kalau menikah di umur 18 tahun ke bawah, tentu akan banyak dampak buruknya jika tidak di-stop dari sekarang dan dari diri kita sendiri. Mau sampai kapanlah ini semua akan terus terjadi. Baik, karena waktunya sudah tidak cukup, silakan untuk bagian penutup dari masing-masing kelompok menegaskan kembali dan menyimpulkan mengenai pendapatnya. Saya tetap pada pendapat saya bahwa pacaran itu boleh-boleh saja asal kita bisa membawa pacaran tersebut ke arah yang positif. Kita sudah dewasa untuk memilih hal-hal baik dan buruk untuk kita. Misalnya saja ketika memilih pasangan, kita bisa lebih berhati-hati agar mendapatkan pasangan yang dapat membawa pengaruh positif untuk kita, yang bisa membawa ke arah yang lebih baik, memotivasi kita dan memberikan semangat untuk meningkatkan prestasi belajar. Baik, saya tetap setuju pada pendirian saya bahwasanya pacaran di kalangan di kalangan pelajar itu tidak diperbolehkan. Itu juga sudah ditegaskan dalam agama bahwasanya berpacaran itu tidak baik. Lalu dan terbukti kalau pacaran memang lebih banyak membawa dampak negatifnya. Mungkin iya sih kalau pacaran di sekolah itu bisa membawa kita jadi lebih semangat belajar, lebih giat belajar. Tapi kalau sudah putus bisa juga loh kita jadi malas ke sekolah, malas belajar dan lain-lain. Dan juga membuat masa depan kita hancur. Baik, kita dulu untuk kedua tim. Baik, cukup debat pada hari ini. Saya akan menyimpulkan dari debat kali ini bahwa pacaran memang memiliki dampak negatif dan juga positifnya. Jika kita mampu menahan diri dan membawa diri kita ke arah yang positif, boleh saja kita berpacaran. Tapi jika kita merasa kita belum mampu menahan diri, masih belum yakin bahwa kita tidak gampang terpengaruh, masih perlu bimbingan, sebaiknya kita fokus saja belajar. Terima kasih. Baik, debat ini saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk silakan langsung saja ya. Nanti setelah beres debatnya baru dikomentar. Nah, silakan untuk kelompok kedua maju ke depan.
dua tim afirmasi dan tim oposisi. Untuk menyampaikan waktu, silakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Tuti. Saya dari tim afirmasi. Dan saya Santi Susilawati. Terima kasih kepada tim afirmasi untuk memperkenalkan dirinya. Silakan kepada tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nursalina dari tim oposisi. Dan saya Nisa Putri. Terima kasih. Terima kasih kepada dua tim yang telah memperkenalkan diri. Sebelum debat dimulai, saya informasikan terlebih dahulu tata tertib dalam debat kali ini. Sampaikan pendapat dengan jelas dan sopan. Jangan memotong pembicaraan dalam beradu argumen. Jangan terpancing emosi. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju penggunaan HP di lingkungan sekolah karena saya pikir HP banyak manfaatnya karena untuk mempermudahkan proses pembelajar. Pelajar juga bisa mudah dalam mencari informasi, dapat memudahkan siswa untuk menghubungi orang tua ketika pulang telat karena ada tugas yang harus dibereskan. Silakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Saya kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi. Penggunaan HP memang memiliki manfaat yang sangat banyak untuk belajar. Tapi pada kenyataannya, penggunaan HP di lingkungan sekolah justru mengganggu siswa dalam kegiatan pembelajaran karena pada kenyataannya siswa akan lebih teralih pada hal lain selain belajar. Contohnya siswa membuka aplikasi seperti Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya untuk hal-hal yang pribadi, bukan untuk pembelajaran. Terima kasih. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semuanya. Selanjutnya, silahkan kepada tim afirmasi untuk menanggapi apa yang disampaikan tim oposisi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menanggapi apa yang disampaikan tim oposisi. Mohon maaf, tapi saya pikir HP sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah karena siswa mencari di internet mengenai materi yang dibutuhkan. Karena belum tentu semua materi pelajaran tersedia di buku paket. Nah, kalau untuk membuka sosial media merupakan hal yang wajar karena mereka mungkin merasa bosan ketika jam pelajaran kosong. Terima kasih kepada tim afirmasi. Untuk selanjutnya tim oposisi, apa yang ditanggapi untuk tim afirmasi? Maaf, menurut saya kurang efektif. Bukankah lebih baik jika membuka buku pelajaran yang lebih bermanfaat? Kan tidak setiap mata pelajaran mencari materi yang tidak ada di buku pelajaran. Biasanya buku pelajaran sudah lengkap. Kalaupun ada materi yang tidak ditemukan di buku paket, bukankah ada guru yang memfasilitasi belajar kita? Tanyakan saja apa yang tidak mengerti dan apa yang tidak ada di buku pelajaran kepada guru terlebih dahulu. Dan mohon maaf, menurut Anda, siswa tahu aturan mengenai waktu yang tepat untuk menggunakan HP di lingkungan sekolah. Tapi tidak semua siswa kan, realitanya masih banyak siswa yang menggunakan HP untuk membuka sosial media di jam-jam KBM. Padahal sudah ada aturannya agar tidak memainkan HP saat jam pelajaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk tim afirmasi, jika ingin menyanggah apa yang disampaikan tim oposisi. Mohon maaf jika misalnya guru tidak masuk sekolah dan memberikan tugas, bagaimana? Pasti kita membutuhkan internet di HP, tapi kita juga harus mengikuti aturan sekolah bahwa HP boleh digunakan ketika dibutuhkan. Jangan sampai membuka sosial media, apalagi update status. Apabila membuat status ketika jam KBM itu tidak boleh. Intinya saling mengingatkan karena mau bagaimanapun HP tetap memiliki banyak manfaat
Jadi intinya penggunaan HP di lingkungan sekolah banyak membawa dampak positif dan dampak negatif. Jadi membawa HP ke sekolah boleh, asal jangan digunakan selama di lingkungan sekolah. HP-nya dimatikan saja, dikumpulkan, dan boleh digunakan dalam KBM apabila guru mengizinkannya. Terima kasih. Baik, debat ini saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan kita atur lagi posisi duduknya, mejanya bisa dibalikan seperti semula lagi. Sudah? Alhamdulillah ya, untuk kegiatan debat dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Sudah sangat luar biasa begitu ya. Semua kelompok itu bisa menampilkan debatnya, bisa kalian sudah mampu melakukan debat, menyampaikan apa? Pendapatnya, disertai argumentasinya, lalu buktinya juga ada tadi, alasannya juga yang sangat mendukung gitu. Nah, kalian sudah mampu gitu. Nah, tapi sepertinya ada grogi sedikit ya. Ya, tidak seperti biasanya, tapi tidak apa-apa ya, namanya juga belajar. Gitu. Nah, baik, kita bahas sekilas nih. Tadi kelompok 1 membahas mengenai apa? Pacaran berarti posisinya pacaran di kalangan remaja atau pelajar. Nah, kira-kira simpulannya tadi apa? Tadi ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, alasan yang setuju berarti tadi karena apa? Pacaran itu memberikan apa? Dampak positif. Dampak positif ya, memberikan semangat katanya ya. Lalu Semangat belajar. boleh dari kelompok yang lain juga misalnya punya pendapat misalnya. Kalau pacaran dari kelompok 2 nih, gue tanya kalau pacaran kira-kira setuju atau tidak begitu di kalangan remaja? Setuju. Kenapa setuju? Harus ada alasannya, harus ada bukti. Tidak. Kenapa tidak setuju? Alisa ya? Karena membuat dampak negatif. Membawa dampak negatif. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak Setuju. Kalau selain itu, tadi setuju katanya. Kenapa setuju? Menjadi semangat belajar. Menjadi semangat belajar. Ya, tidak setuju kenapa Dela? Tadi Karena menurut saya kalau misalkan kita pacaran terus gimana bisa tidak setuju dikarenakan kalau misalkan kita pacaran terus nanti kan pasti putus atau gimana gitu. Iya. Nanti kan gak bakalan mau ke sekolah atau enggak semangat tadi ke sekolahnya. jadi tidak hanya kalau misalnya berhubungan itu kan tidak hanya indahnya saja ya. Ada kala kita ada dampak-dampaknya begitu. Nah, kalau misalnya indahnya saja berarti kita bisa apa semangat. Nah, semangat untuk ke sekolah. Tapi di sisi lain ketika misalnya kita bertengkar dengan pasangan kita, kita juga bisa apa? Down bisa Down, bisa tidak memiliki semangat gitu. Nah, Dela tidak setuju ya? Ya. Dela sudah punya pacar belum? Udah. Udah. Gimana katanya tidak setuju? Ya. Ya, kalau berarti simpulannya kira-kira tadi bagaimana? Kalau pacaran di kalangan remaja? kalau misalkan kitanya bisa memposisikan diri, Iya. kalau misalkan itu ke negatif, ya kita hindari. Kalau misalkan ke positif,
batasi aja gitu. Ya berarti pacaran boleh saja gitu? Boleh saja? Ya, asal tahu asal jangan terlalu dalam aja pacarannya gitu. Biasa-biasa saja pacaran anak sekolah gitu. Selanjutnya tadi kelompok 2 membahas mengenai apa? Penggunaan HP di lingkungan sekolah. Penggunaan HP di lingkungan sekolah. Nah, menurut kelompok 1 nih, ada yang punya pendapat misalnya saya setuju atau tidak setuju penggunaan HP di lingkungan sekolah? Dua-duanya setuju. Dua-duanya. Kenapa? Kalau misalkan tidak bawa HP ke sekolah, mungkin di sekolah menyediakan laptop. Kalau misalkan mau nyari masalah materi bisa pakai laptop. Ya. Kalau misalkan setujunya bawa HP ke sekolah, mungkin kalau misalkan gurunya tidak ke sekolah bisa ngasih tugas melalui HP. Berarti setuju atau tidak setuju nih? Dua-duanya. Netral berarti ya. Yang lainnya? Setuju atau tidak setuju? Dua-duanya. Netral ya Bu. Jadi mungkin karena saking apa ya, HP itu memang sangat dibutuhkan juga, tapi di sisi lain juga HP dapat apa? Ada dampak positif negatif. Nah, jadi ada dampak positif dan negatif. Nah, simpulannya Simpulannya apa? penggunaan HP di lingkungan sekolah banyak membawa dampak negatif dan dampak positif. Nah, terus jadi berarti gimana? Solusinya begitu. Jadi membawa HP ke sekolah boleh asal jangan digunakan selama di lingkungan sekolah. Selama kami Ya, berarti boleh asal jangan digunakan ketika KBM, kecuali guru menginginkan atau menyuruh apa mencari materi melalui HP gitu. Nah, itu mau tanya, ketika kalian berdebat ada hambatan tidak atau kesulitan yang kalian alami? Misalnya sulit nih menentukan apa begitu. Apa? Ketika berdebat bagaimana? Kalau misalnya Dela sepertinya sudah percaya dirinya sudah bagus begitu, yang lain juga sama, tapi mungkin ada grogi sedikit begitu. Nah, kira-kira apa kesulitannya? Mungkin ada yang misalnya tidak terbiasa berbicara begitu ya. Jadi ketika berbicara apalagi ini di depan kelas begitu ya, bukan berbicara seperti biasa. Nah, kan kadang kita suka apa? Merasa grogi begitu. Terus apa lagi kesulitannya selain itu? Atau materinya ada yang sulit tidak dari debat? Kenapa? Bilang apa? Tadi selama menjadi moderator gimana? Merasa sulit tidak gitu untuk memandu jalannya debat begitu? Atau sudah terbiasa ya di OSIS? Enggak, oh iya. Jadi baru pertama, tapi sudah bagus ya. Sudah mampu begitu, mampu memandu jalannya debat. Anissa juga sama. Anissa di OSIS ya? Oh, tidak di OSIS. Ya. Tapi mampu begitu kalian untuk kelas ini sudah mampu untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk berbicara di depan kelas gitu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Jadi intinya untuk pembelajaran hari ini kita membahas mengenai apa? Debat. Jadi sama dengan pertemuan sebelumnya kita masih membahas mengenai debat, tapi pertemuan sebelumnya kita belajar menganalisis ya. Nah, menganalisis debatnya, menganalisis permasalahannya, terus pendapatnya atau argumentasinya dan simpulannya. Nah, kalau sekarang kita belajar mengonstruksi atau intinya ya melakukan debat atau praktik debat gitu. Tadi sudah Ibu jelaskan juga tata cara debat. Nah, intinya apa saja? Tadi berarti debat itu harus apa? Bicara dengan jelas dan sopan. Boleh bicara dengan jelas dan sopan. Terus peserta berdebat itu minimal ada berapa orang? 2, 1. Ya, timnya bisa minimal 1 orang, bisa lebih begitu. Jadi tidak dibatasi harus berapa gitu. Untuk moderator
tidak banyak ya, kebetulan kelas kita sedikit, jadi tidak ada tim yang lain. Minimal kalau debat itu kan harus ada moderator, itu sudah pasti. Mestinya sudah pasti harus ada tim afirmasi dan tim oposisi. Nah, kalau misalnya ada tim netral, nah itu bisa juga di akhir menyimpulkan. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Untuk sekarang silakan duduknya tidak sesuai kelompok, kembali lagi. Tadi kembali lagi duduknya. Nah, ya. Kembali lagi. Sudah kembali? Sudah. Kalau begitu untuk selanjutnya sudah paham ya materinya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa ada tugas individu ya. Untuk tugas individunya nanti ada dalam video. Silahkan nanti kalian simak ya dan catat hal-hal yang penting dalam video. Ya. Ini tugas individunya, karena untuk tugas itu sama ya, kelompok dan individu sama. Nah, tapi bedanya, nah kalau kelompok tadi secara berkelompok, kalau individu tadi masing-masing gitu. Bisa ke belakang ya. Belakang ya. Ini dua orang lagi. Silakan kalian baca dulu, kalian pahami dulu. Jadi sesuai yang barusan Ibu jelaskan bahwa kalau tugas individu dan kelompok itu sama ya. Kalau kelompok tadi kalian secara berkelompok, kalau individu berarti masing-masing gitu. Nah, berhubung memang kompetensi dasarnya itu kita secara lisan ya, berarti tugasnya harus secara lisan. Nah, jadi kalau misalnya untuk satu orang ke depan itu tidak akan mungkin waktunya mencukupi gitu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin setelah kalian menyaksikan video, kalian tulis atau catat hal yang pentingnya, lalu kalian kerjakan tugasnya, yaitu kalian merumuskan mosi yang dari video itu apa gitu ya, bahasanya apa, lalu pendapatnya. Nah, untuk pendapatnya dengarkan dulu ya, untuk pendapatnya itu bebas, kalian bisa setuju atau tidak gitu. Jadi mau jadi tim yang setuju atau tidak gitu ya. Nah, misalnya saya setuju karena apa, dikemukakan alasannya, kalau ada buktinya juga dikemukakan. Nah, lalu setelah itu nanti disimpulkan hasil debatnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalian tulis dulu nanti setelah kalian menyimak videonya, kalian tulis dulu mosinya apa, pendapat kalian apa, lalu simpulannya apa. Nah, setelah itu nanti untuk tugasnya kalian di rumah kalian rekam kalian seolah-olah sedang berdebat. Paham ya? Di sana ada ya tugasnya, petunjuknya. Jadi nanti setelah misalnya kalian menuliskan mosinya apa, lalu pendapatnya apa saja, setuju atau tidak setuju gitu, satu aja gitu. Lalu simpulannya bagaimana menurut kalian gitu ya, menurut pendapat kalian. Nanti setelah itu di rumah kalian merekam sendiri seolah-olah sedang berdebat. Setelah itu bisa diedit dulu, mangga bebas. Yang penting nanti dikirimkan ke ibu gitu videonya. Paham ya? Untuk sekarang kalian simak ya, sambil catat hal-hal yang pentingnya saja.
lebih sering menggunakan media sosial, yang mana media sosial sangat banyak berita-berita buruk yang membuat masyarakat menjadi berpikiran liar ataupun tidak terkontrol, dan juga banyaknya berita-berita yang dibagikan yang membuat masyarakat menjadi cemas. Hal ini tidaklah baik dan akan berdampak besar untuk publik. Sosial sekarang digunakan hampir seluruh penduduk dunia. Para pengguna dapat memiliki fitur baru di media sosial tanpa perlu repot bertemu langsung. Baik, kita akan mulai sesi debatnya. Kepada tim oposisi, dipersilakan menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan tim afirmasi. Dan dilanjutkan dengan tim afirmasi menanggapi pernyataan tim oposisi dan seterusnya. Menurut saya, penggunaan media sosial sangat dibutuhkan di zaman sekarang karena selain bisa untuk menghibur, media sosial juga bisa untuk membantu beberapa orang yang ingin melakukan bisnis agar lebih mudah, dan banyak juga orang yang memperlihatkan bakat dan karya mereka di media sosial agar dihargai oleh banyak orang. Karena banyaknya konten yang disajikan di media sosial, maka para pengguna media sosial terus menggali untuk mendapatkan berbagai konten di beberapa waktu, bahkan mencari. Ada yang sering bermain media sosial hingga begadang sampai larut malam. Ada juga yang sampai lupa untuk makan. Hal tersebut tidak baik karena dapat menimbulkan datangnya penyakit. Sudah paham? Atau satu kali lagi? Satu kali lagi boleh. Tidak dipungkiri bahwa di era COVID-19 ini masyarakat menjadi lebih sering menggunakan media sosial, yang mana media sosial sangat banyak berita-berita buruk yang membuat masyarakat menjadi berpikiran liar ataupun tidak terkontrol, dan juga banyaknya berita-berita yang dibagikan yang membuat masyarakat menjadi cemas. Hal ini tidaklah baik dan akan berdampak besar untuk publik. Sosial sekarang digunakan hampir seluruh penduduk dunia. Para pengguna dapat memiliki fitur baru di media sosial tanpa perlu repot bertemu langsung. Baik, kita akan mulai sesi debatnya. Kepada tim oposisi, dipersilakan menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan tim afirmasi. Dan dilanjutkan dengan tim afirmasi menanggapi pernyataan tim oposisi dan seterusnya. Menurut saya, penggunaan media sosial sangat dibutuhkan di zaman sekarang karena selain bisa untuk menghibur, media sosial juga bisa untuk membantu beberapa orang yang ingin melakukan bisnis agar lebih mudah, dan banyak juga orang yang memperlihatkan bakat dan karya mereka di media sosial agar dihargai oleh banyak orang. Karena banyaknya konten yang disajikan di media sosial, maka para pengguna media sosial terus menggali untuk mendapatkan berbagai konten di beberapa waktu. Sebentar, ulangi. Tidak ada ininya, bedanya ya? Ya. Tidak dipungkiri bahwa di era COVID-19 ini masyarakat menjadi lebih sering menggunakan media sosial, yang mana media sosial sangat banyak berita-berita buruk yang membuat masyarakat menjadi berpikiran liar ataupun tidak terkontrol, dan juga banyaknya berita-berita yang dibagikan yang membuat masyarakat menjadi cemas. Hal ini tidaklah baik dan akan berdampak besar untuk publik. Sosial sekarang digunakan hampir seluruh penduduk dunia. Para pengguna dapat memiliki fitur baru di media sosial tanpa perlu repot bertemu langsung. Baik, kita akan mulai sesi debatnya. Kepada tim oposisi, dipersilakan menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan tim afirmasi. Dan dilanjutkan dengan tim afirmasi menanggapi pernyataan tim oposisi dan seterusnya. Menurut saya, penggunaan media sosial sangat dibutuhkan di zaman sekarang karena selain bisa untuk menghibur, media sosial juga bisa untuk membantu beberapa orang yang ingin melakukan bisnis agar lebih mudah, dan banyak juga orang yang memperlihatkan bakat dan karya mereka di media sosial agar dihargai oleh banyak orang. Karena banyaknya konten yang disajikan di media sosial, maka para pengguna media sosial terus menggali untuk mendapatkan berbagai konten di beberapa waktu, bahkan mencari. Ada yang sering bermain media sosial hingga begadang sampai larut malam. Ada juga yang sampai lupa untuk makan. Hal tersebut tidak baik karena dapat menimbulkan datangnya penyakit.
Sudah? Sudah. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit ya untuk kalian merumuskan posisinya, lalu menyampaikan pendapatnya. Bebas ya. Menurut pandangan kalian, misalnya saya setuju alasannya apa, saya tidak setuju alasannya apa, dan juga menyimpulkan. Nah, untuk tugasnya nanti di rumah masing-masing kalian merekam sendiri, begitu seolah-olah sedang berdebat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, silakan dikerjakan dimulai dari sekarang.
dari video tersebut bisa saya simpulkan bahwasannya mestinya adalah penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Boleh. Ya nggak apa-apa. Menurut saya media sosial sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat karena media sosial juga dapat banyak orang mendapatkan peluang untuk berbisnis, berkarya sampai karya itu dihargai oleh orang banyak. Nah, jika misalkan media sosial itu dapat menyebarkan berita hoax, melebih-lebihkan berita sehingga membuat masyarakat tersebut cemas, sebaiknya masyarakat tidak terlalu mempercayai tersebut dan mencari informasi yang lebih detail. Saya setuju bahwa penggunaan media sosial di masyarakat sangat dibutuhkan. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau tampil lagi di depan? Tidak. Tidak. Ya, nanti untuk apa? Tugasnya bisa direkam ya, karena tidak akan mungkin waktunya mencukupi. Hari ini semuanya satu-satu bisa ke depan untuk menyampaikan pendapatnya, tidak akan mungkin ya. Nah, barusan sudah diberikan contoh ya oleh Dela. Kalian sudah paham ya? Waktunya masih sebentar lagi waktunya, silakan yang masih belum beres silakan bereskan dulu tugasnya, selesaikan. Nanti untuk Dela juga boleh direkam ya. Nanti ke direkam ya. Sudah
Sudah? Kalau sudah, silahkan kumpulkan dulu. Oke, karena mau diambil ya, nah nanti setelah direkam mungkin ya dikumpulkannya. Ibu akan isi dulu sebentar ya. Nah, kalian berdiri dulu semuanya. Ketika ibu mengucapkan SMK, kalian tepuk tangan 1 kali ya. Nah, ketika ibu mengucapkan Al-Basir, berarti kalian tepuk tangan 3 kali. Paham ya? Paham. Siap? Siap. SMK. Al-Basir? SMK? Nah, ada yang dua, itu Kak siapa? Bukan. Tidak sempat ya? SMK? Berarti kurang fokus ya? Al-Basir? SMK Al-Basir? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Karena waktunya sebentar lagi selesai ya, Ibu akan membahas dulu pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai debat. Tapi bedanya besok kita belajar menganalisis isi debat. Berarti dari debat yang sudah ada gitu ya, isi debatnya. Nah, sebelum Ibu menutup ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Kalau begitu sekian pembelajaran hari